Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, pada kesempatan ini langsung saja kita akan membahas mengenai lanjutan video saya sebelumnya mengenai yang materinya adalah perkalian aljabar, kemudian kita masuk ke sifat distributif atau penyebaran ya, tipe 1. Nah, ini kita akan lanjutkan sifat distributif bentuk aljabar yang nanti saya ulas tipe pertama, kemudian kita lanjut kedua ya, mengingat tipe pertama dan kita lanjut ke tipe kedua. Nah, di sini ini adalah latihan soal video saya sebelumnya yang terakhir. Apakah anak-anak semua sudah mengerjakan ya? Oke, nah kalau sudah nanti kita cek bersama apakah sudah tepat semuanya ya. Oke, ini adalah operasi bentuk aljabar, ada perkalian, kemudian ada penerapan sifat aljabar, yakni sifat distributif ya. Nah, ini yang kemarin bentuk pertama, sifat pertama itu, nah ini ada negatif 6 kali ada dalam kurung, negatif 4 dalam kurung. Nah, caranya bagaimana? Kita kalikan ini yang depan ini dengan yang depan, kemudian ini yang belakang, ini dengan depan, ini dengan belakang, dikalikan ya. Oke, kita langsung berarti ada negatifnya kita ikutkan. Berarti yang pertama ada negatif 6 dikalikan dengan 2x. Kemudian, nah ini kita tutup kurung boleh. Nah, kemudian ada mau langsung juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Saya langsung ya, berarti negatif 6 dikalikan dengan min 3y ya, seperti ini. Oke. Nah, sudah. Nah, kemudian yang ini di belakang itu ada min 4 dikalikan dengan 2x. Kemudian ada min 4 dikalikan dengan min 3y ya. Anak-anak boleh tambahin tanda plus, sama saja ya. Saya langsung di sini. Oke. Kemudian min 6 kali 2 berarti min 12x. Kemudian yang ini min 6 kali min 3, negatif kali negatif jadinya positif ya. Plus 18y. Min 4 kali 2 berarti min 8x. Min 4 kali min 3 berarti positif ya, positif 12y. Nah, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, berarti min 12x, min 8y ya, min 8x maksudnya, maaf, min 8x ditambah 18y ini plus 12y. Nah, kalau sudah kita operasikan, karena sejenis bisa dioperasikan ya. Min 12 kurangi 8, berapa? Nah, betul. Min sama min makin banyak karena penjumlahan atau pengurangan ya. Berarti min 20x 18 tambah 12 ya plus 30y. Nah, jawabannya seperti ini. Mau dibalik jadi 30y min 20x juga tidak apa-apa. Ini positif, ini negatif ya. Sama saja. Oke. Nah, kita lanjut yang nomor selanjutnya ini yang bawahnya. Ini kali depan kali belakang, ini kali depan, ini kali belakang, sama saja ya. Oke. Nah, kemudian yang pertama berarti P dikalikan dengan 2P. Kemudian ditambah, karena ini positif, tambah P dikalikan dengan min 3Q ya, min 3Q. Kemudian yang ini belakang, min 2P dikalikan dengan 2P, nah, dalam kurung ya nggak apa-apa, titik ya nggak apa-apa. 2P kemudian min 2P dikalikan dengan min 3Q. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, kita operasikan. P kali 2P berarti kan 2 kali 1 ya berarti 2. P kali P berarti P pangkat 2. 1 tambah 1 ya pangkatnya tambahkan. Kemudian positif kali negatif ya jadinya nih. Ini kan 1 kali min 3 berarti min 3 PQ ya. PQ. Kemudian min 2 kali 2 berarti min 4 ya. Min 4 P kali P berarti P kuadrat. Kemudian ini ada min kali min jadinya positif berarti plus 6 PQ ya. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis berarti 2P kuadrat, kemudian min 4P kuadrat, kemudian min 3Q ditambah min 3PQ ya, maaf, min 3PQ ya, kita hapus dulu. Min 3PQ ya. Oke, min 3PQ. Nah, 2P kuadrat min 4P kuadrat, kemudian min 3PQ ya, min 3PQ ditambah sejenis ya, 6P
PQ. Kita operasikan saja penjumlahan dan pengurangan. 2 kurangi 4. Nah, berarti min 2 ya. Min 2 P kuadrat. Min 3 PQ tambah 6 PQ. Min 3 tambah 6. Berarti 3 positif. 3 PQ. Ini ya. Oke, ya, ini adalah hasilnya. Mau dibalik menjadi 3 PQ, 3 PQ. Nah, ini biimplikasi atau sama. 3 PQ min 2 P kuadrat juga tidak apa-apa, sama saja ya. Ini atau ini hasilnya sama saja. Nah, ini sifat distributif yang pertama kemarin. Silahkan dicek apakah pekerjaan anak-anak sudah tepat ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, ini sifat distributif yang bentuk kedua ya. Kalau tadi yang untuk mengalihkan cuma satu angka, misalnya A dalam kurung C plus D itu ya. Nah, kalau ini ada dua masing-masing yang harus dikalikan. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, ini yang bentuk kedua tinggal apa? Depannya harus depan kali depan, kemudian depan kali belakang, depan kali depan. Ini juga depan kali belakang kali depan, ini belakang kali belakang. Ini namanya sifat distributif yang bentuk kedua ya. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Jadinya apa ini? Ya, ini akan jadi A kali C ya. A kali C, kemudian ditambah A kali D, kemudian ditambah B kali C, ditambah B kali D ya. Nah, jadinya AC plus AD, kemudian plus BC plus BD. Ya, ini. Nanti sifatnya cuma dikalikan seperti itu. Ini kalau ada yang negatif bagaimana ya? Kita sama depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Jadinya bagaimana nanti ya? Saya letakkan di bawah ya. A kali C berarti AC. A kali kemudian A kali C, A kali C, kemudian saya jabarkan dulu A kali C, kemudian ditambah A kali min D, kemudian ditambah B kali C, ditambah B kali min D. Jadinya bagaimana? Ini ikut ya, ada min ya diikutkan, tetap min D ya. Oke, jadinya AC positif kali negatif, negatif. AD ya, kemudian ditambah BC, positif kali negatif berarti negatif BD ya. Ini adalah hasilnya ya, nanti akan seperti ini. Kira-kira bagaimana penerapannya? Kita langsung saja ya. Ini yang pertama ada X plus 8 kali X plus 2, kemudian nanti yang kedua ya. Oke, kita ke yang pertama dulu. Caranya bagaimana? Kita praktekkan saja. Ini berarti ini kali sini, ini kali sini. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Berarti yang pertama adalah X dikali X ya. Kemudian ditambah X dikali belakang 2. Kemudian ditambah 8 kali X. Kemudian ditambah 8 kali 2 ya. Oke, jadinya adalah X kali X. Berarti pangkat 1 tambah 1 berarti X kuadrat atau X pangkat 2. Kemudian X kali 2 ya berarti 2X. 8 kali X berarti tambah 8X. Tambah 8 kali 2, 16. Jadinya yang sejenis kita operasikan X kuadrat plus berapa ini? Ya 10X ya. 2 tambah 8, 10X plus 16. Nah ini adalah hasilnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Yang bawah bagaimana? Kita sama saja. Ini tinggal depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Nah, yang pertama berarti M dikali dengan M. Kemudian yang kedua adalah M dikalikan dengan min 4 ya. Kemudian yang selanjutnya 3, yang belakang ini 3 kali M ya. Plus 3 kali M. Kemudian 3 kali min 4. 3 kali min 4. Oke, jadinya M kali M pangkat 2 ya. 1 tambah 1. M kali min 4, ya berarti positif kali negatif. Jadinya min 4 M. 3 kali M berarti positif ya. Kali positif berarti 3M. Kemudian 3 kali min 4 berarti negatif ya. Negatif 12. Nah, jadinya bagaimana? Berarti M kuadrat min 4 tambah 3 berarti berapa? Ya, min 1 ya, min 1M, kemudian min 12. Min 1 tidak perlu dituliskan, jadinya min kuadrat, min M, min 2,
Ya, hasilnya adalah itu ya hasilnya. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Nah, ini sifat distributif yang kedua, tinggal depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Oke, tandanya mengikuti. Oke, baik, kita lanjut ke contohnya, contoh penerapannya ya. Soal cerita sekarang. Nah, tanah pekarangan Pak Rudi berbentuk persegi panjang. Nah, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, anak-anak lebih baik membuat ilustrasi, membuat gambaran dari apa yang menjadi soal tersebut ya. Saya mau di sini saja ya. Ada bentuknya persegi panjang. Kemudian anggap saja bagus gitu ya. Oke. Kemudian panjangnya adalah 3x plus 2 ya. Di sini meter ya. Sini gini saja ya. Kemudian lebar 2x min 3. Gini ya, 2x min 3. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah keliling. Kira-kira bagaimana mencari keliling? Ya, yang pertama kita akan mencari keliling. Nah, kelilingnya bagaimana? Nah, konsep keliling saya tidak, kalau Pak Yusuf lebih suka tidak penghafalan rumus, tapi ikuti apa itu keliling. Keliling itu adalah panjang seluruh sisi luar suatu bangun ya. Jadinya kalau di sini 3x plus 2 berarti di sini juga 3x plus 2. Ini 2x min 3 otomatis di sini juga 2x min 3. Keliling panjang seluruh sisi berarti tinggal dijumlahkan saja semuanya. Berarti di sini ada panjang lebar ya. Berarti panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, kemudian panjangnya adalah 3x plus 2 tambah 2x min 3. Panjangnya yang atas 3x plus 2 tambah 2x min 3. Anak-anak mau pakai rumus 2P plus 2L juga boleh ya, sama saja. Tapi aslinya dari sini ya. Oke. Kalau sudah tinggal kita kelompokkan saja yang sejenis. Berarti ada 3x tambah 2x tambah 3x tambah 2x ya. Ini kan sejenis karena ada variabel x-nya. Kemudian konstantanya kita jumlahkan saja. Berarti tambah 2 tambah min 3 tambah 2 tambah min 3 ya. Jadinya berapa? 3x plus 2x berarti 5x, 8x, 10x ya. 10x, 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10 ya. Kalau sudah berarti konstantanya ini berapa? 2 tambah min 3 berarti min 1. Min 1 tambah 2 berarti kan 1. 1 tambah min 3 hasilnya adalah min 2 ya. Nah, jadinya ini 2 tambah min 3 adalah min 1. 2 tambah min 3 juga min 1. Nah, min 1 tambah min 1 kan hasilnya 10x min 2 jadinya ya. Nah, ini adalah kelilingnya dalam meter gitu ya. Meter 10x min 2 meter ya. Oke. Baik. Ada ini ya, ini penerapan ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencari luas. Ya, di sini saya mau di sini saja. B, mencari luas. Luas persegi panjang itu apa yang perlu anak-anak ingat? Ya, panjang kali lebar. Berarti ini adalah panjangnya 3x plus 2 dikalikan dengan 2x min 3. Nah, ini kan penerapan dari sifat distributif ya. Nah, penerapan dari sifat distributif. Jadinya apa? Ya, ini kali depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Yang pertama berarti 3x kali 2x, kemudian ditambah 3x kali min 3 ya. Kemudian ditambah 2 kali 2x. Kemudian ditambah 2 kali min 3. Oke, kalau sudah tinggal kita operasikan. 3x kali 2x. 3 kali 2 berarti 6. X kali x berarti x kuadrat. 3 kali min 3 berarti negatif ya, positif kali negatif. Saya mau langsung negatif 9x. 2 kali 2 berarti 4. 4x. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Nah, jadinya adalah 6x kuadrat min 9 tambah 4. Karena variabelnya sama sejenis ya. Berarti min 5x min 6. Nah, gini ya. Oke. Nah, kalau satuan luas apa? Karena meter kali meter berarti meter persegi ya, meter kuadrat ya. Ini meter ya, ini meter itu. Meter kuadrat gitu ya, meter kuadrat. Nah, nanti tidak keliru M. Kalau tiba-tiba kok muncul variabel M, nah itu meter ya, meter.
Oke, baik. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan nanti sampaikan di kolom komentar ya anak-anak ya. Kalau ada yang belum jelas, kemudian jangan lupa like, kemudian subscribe dan juga share ke teman-teman lain yang membutuhkan agar yang lain juga tahu ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat terus dalam belajar. Kita sampai di sini sudah ke sifat distributif dan perkalian bentuk aljabar. Insya Allah anak-anak sudah bisa ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.